berdua akan menampilkan drama yang berjudul Telaga Warna. Perkenalkan, nama saya Bilqis dari kelas 9. Saya berperan sebagai rakyat. Perkenalkan, nama saya Kaila. Saya dari kelas 7B. Saya berperan sebagai Prabu Swartalaya. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya sebagai pelayan dan rakyat. Perkenalkan, nama saya Ais. Saya dari kelas 7. Saya berperan sebagai Ratu Purbamana. Perkenalkan, nama saya Ismi dari kelas 7. Saya berperan sebagai penasehat. Perkenalkan, nama saya Ainaya. Saya dari kelas 7B. Saya berperan sebagai Gilang Rukmini. Perkenalkan, nama saya Belva. Saya dari 8B. Saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Absa dari kelas 7B sebagai tukang perhiasan dan rakyat. Perkenalkan, nama saya Nuris dari kelas 9B sebagai rakyat. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelas 9B. Saya menjadi operator. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tangguhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan bersedih seperti ini. Kalau Dinda terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau anak angkat. Iya penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Bagi kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis seperti ini. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa. Baiklah kalau begitu, Kanda. Jika Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda turut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana mulai melahirkan seorang putri.
Iya Dinda, putri kita ini juga sangat cantik dan menggemaskan. Bagaimana jika kita beri nama Gilang Rukmini? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat. Mereka mengantarkan beraneka macam hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka cita atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih Paman. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Permisi Tuan Putri, saya mau mengantarkan hadiah untukmu. Ih, apa ini? Aku nggak suka. Baiklah Putri. Hari berlalu, Putri Pertu menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang mengagumi kecantikannya. Hare, Raja Gendatu telah datang. Wah, cantik sekali putri Prabu Suwartalaya. Iya, aku jadi iri. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian
Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Kan ku persembahkan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian para orang-orang penjuru negeri. Kalau ku persembahkan kalung ini untuk pakailah. Putri menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas, kemudian Kalung ini jelek, aku tak mau memakainya. Hah? Apa? Kalau indah terbuat dari emas permata dibuang begitu saja loh Putri. Sungguh tak menyangka Putri Baginda berbuat seperti itu. kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut, tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata mereka. Hah, ada air. Hah? Tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Pemberian dari orang tua harus diterima dengan senang hati. Walaupun tidak menyukainya, itu merupakan sebagai tanda untuk menghormati apa yang telah diberikan. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian drama kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi